Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku bakalan share 3 kesalahan yang sering banget dilakukan oleh orang-orang pada umumnya ketika membuat alis. Nah, video ini aku terinspirasi karena aku sering ketemu dengan orang-orang dan aku melihat beberapa kesalahan sehingga mengapa alis mereka yang aku temuin itu alisnya kurang rapi dan kurang enak buat dipandang. Kalau kalian lihat aku hari ini, kenapa videonya nggak seperti biasa? Aku di dalam mobil karena aku sambil menunggu anak aku pulang sekolah, dan untuk mengisi waktu luang aku bikin video ini untuk kalian yang semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, kesalahan yang pertama adalah tidak membuat bingkai terlebih dahulu ketika membuat alis. Nah, ini bingkai ini sebenarnya nggak apa-apa banget kalau kalian tahu penggunaan concealer. Jadi ketika kalian sudah selesai bikin alisnya, kalian bisa rapikan lagi menggunakan concealer. Tapi emang kadang-kadang terlalu repot dan beberapa orang kurang tahu menggunakan concealer ketika udah selesai bikin alis. Nah, kalau kalian tahu pakai concealer nggak apa-apa banget sebenarnya, nggak bikin bingkai. Nah, tapi buat kalian yang mau proses pembuatan alis kalian itu lebih cepat, sebaiknya kalian harus membuat bingkai terlebih dahulu. Ini dia videonya. Kalau kita bikin bingkainya terlebih dahulu, kita bakalan cepet banget selesain alisnya, dan plus ini bakalan bikin kedua alis kita itu lebih simetris. Karena ketika kita udah bikin bingkainya terlebih dahulu, kita udah tahu gimana bentuk hasil akhir dari bentuk alis kita. Jadi maksudnya ketika kita udah bikin bingkainya, bentuknya udah sesuai dengan yang kita mau. Kemudian setelah itu tinggal kita isi bagian-bagian yang kosong. Nah, jadi lebih mudah buat kita bikin alisnya, dan ketika kita bikin alis yang satunya lagi akan lebih mudah buat kita koreksi juga karena kita bikin bingkainya dulu. Jadi kalau kita mau rubah bentuknya, dengan mudah kita bisa menghapus bentuk alis yang misalnya udah kita bikin tapi salah bentuknya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak membuat gradasi. Nah, ini sering banget dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Sering banget aku jumpai orang yang bikin alisnya warnanya udah gelap mulai dari bagian depan sini. Nah, ini sebenarnya menurut aku kurang enak buat dilihat. Kalau kalian pernah nonton kartun Crayon Shinchan, nah istilahnya alis kita itu jadi alis Shinchan kalau kita bikin warnanya udah tebal, udah hitam menggelap dari bagian depan. Jadi sebaiknya kita bikin gradasi, dan warna yang paling gelap itu ada di bagian ujung sini seperti aku buat saat ini. Dan mulai dari sini hingga ke bagian depan sebaiknya warnanya udah memudar, atau warna di bagian depan ini sebaiknya lebih terang. Dan ini biasanya aku lihat alis yang gelap dari bagian depan ini biasanya bebarengan dengan bentuk alis yang kotak. Nah, ini biasanya beberapa orang membuat alis membentuk kotak di bagian depan sini. Nah, ini sebaiknya juga kita hindari. Biarlah kita bikin alis kita sealami mungkin agar alisnya kelihatan rapi. Walaupun kita nggak makeupan, maksudnya nggak pakai bedak dan nggak pakai eyeliner, nggak pakai eyeshadow, ini nggak apa-apa banget kalau alis kita udah rapi, guys. Oke, seperti itu. Kesalahan yang ketiga adalah membuat alis yang terlalu tipis atau terlalu kecil dan juga terlalu tebal. Nah, sebaiknya kita hindari hal ini. Seperti ini, kalau kita bikin alis yang terlalu tipis, efeknya wajah kita akan kelihatan lebih besar. Dan untuk alis yang terlalu tebal, nah seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ini kurang bagus dan akan kelihatan nggak natural atau nggak alami lagi, guys. Jadi sebaiknya kita bikin alis yang ukurannya sedang-sedang aja, jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal. Guys, jadi itu dia 3 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya ketika membuat alis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan sebaiknya kalian hindari semua hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Thank you so much for watching this video. I'll see you on my next video, guys. Bye bye.